Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali Faza kembali menyapa dalam sajian dialog eksklusif hari ini spesial dalam episode Jaksa Menyapa di edisi spesial hari Rabu tanggal 24 September 2025. Dan hari ini kita ada tema yang menarik banget nih Pesona Inspira, pasti banyak yang penasaran ya, yaitu terkait Jaksa bicara tilang, pola pelanggaran dan jalur hukumnya. Nah, ini silakan yang mungkin Pesona Inspira penasaran ya, bisa langsung bertanya di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Dan Faza sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa banget. Ini yang pertama ada Kasupsi Pratut Pidum, ada Bapak R. Iwan Hartawan SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Faza. Iya, Pak Iwan gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ya. ya, Pak Iwan udah nggak pertama kali ini kan kesini? Pernah Sudah. ini kedua kali. Oh Kedua iya, kali. Ya. kalau kedua kali berarti sudah termasuk sering sih. Oke, di sebelah Pak Iwan ada Kasubsi Tut Eksekusi dan Eksaminasi. Ada Ibu atau Mbak nih, saya bingung panggilnya. Ada Ibu Silvi dan Fitria Dewi Anggraini SHMH, betul? Betul, Kak. Iya, selamat siang. Selamat siang, Kak Faza. Bagaimana kabarnya nih Kak Silvi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelumnya pernah belum ke Radio Pesona? Belum, baru Oh, pertama baru kali pertama ini kali saya ini. kesini. Oke. Nah, seperti biasa dalam segmen pertama kita akan lebih dekat kenalan dulu dengan kedua narasumber ya. Yang pertama ada Pak Iwan. Nih Pak Iwan, sekali lagi bisa menyapa Pesona Inspira yang mungkin mendengarkan ya, biar semakin akrab gitu. Pak Iwan nih asli Wonosobo kah atau dari mana nih aslinya nih? Saya asli Bandung. Oh, Bandung. Ya. Berarti cukup jauh ya. Cukup jauh, cuman untuk udara ya nggak jauh beda lah. Mirip ya, Mirip-mirip. betul. Walaupun hari ini Wonosobo 28 derajat ya. Iya. Betul. Berbeda dari biasanya, ini cukup panas. Kalau Pak Iwan sudah berapa lama di Kejaksaan Wonosobo? Berarti sekitar 1,5 tahun lah saya di sini. Sudah 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun berarti sudah cukup lama ya. Cukup lama. Sudah mencoba kuliner apa aja nih Pak Iwan? 1,5 tahun. Kuliner di sini ya mie Mie ongklok, ongklok. udah Pak. Yang pastinya Yang itu pasti mie itu ya. ongklok. Dan Iya, yang betul. enaknya itu murah lah di sini. Oh iya Dari yang lain. betul, berbeda sama Bandung ya. Iya. Kalau di sini murah meriah. 5.000 udah dapat megono sama Iya. tempe. 10.000 itu udah kayak mukbang di sini kan. Betul, betul. Nah ada Kak Silvi juga. Kak Silvi sudah berapa lama nih di Wonosobo? Saya di sini sudah kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun. Sudah cukup lama juga ya. Lumayan. Iya. Kalau aslinya dari mana? Saya asli Semarang. Asli Semarang. Wow, cukup panas ya Semarang Iya, ya. Panas sekali. Panas sekali. Gimana di Wonosobo 1 tahun ini Kak Silvi? Ada culture shock sendiri atau mungkin nyaman-nyaman aja nih di Wonosobo nih? Sejauh ini nyaman-nyaman aja karena udaranya sejuk juga. Ya, Ya itu betul. bikin nyaman juga kan. Iya. Nah ini tinggalnya di mana atau laju dari Semarang? Tinggalnya di Wonosobo Di aja. Wonosobo ya. Tapi sering pulang ya karena cukup Iya, dekat ya. betul. Oke, baik. Ada Kak Silvi dan juga Pak Iwan. Siang hari ini kita akan bicara tentang jaksa bicara tilang, pola pelanggaran dan jalur hukumnya. Nah, ini masyarakat Wonosobo juga pasti banyak yang penasaran ya, sebenarnya bagaimana sih jalur hukum atau pola pelanggaran dari tilang ini, karena ini hal yang dekat dengan masyarakat ya gitu ya. Tapi sebelum itu kita juga ingin tahu sebenarnya dasar hukum dari tilang ini ada nggak sih, apakah memang itu juga tertera dalam hukum resmi di Indonesia gitu atau seperti apa? Silakan mungkin dari Kak Silvi. Oke, saya jawab ya Kak. Untuk tilang sendiri itu di Indonesia sudah ada dasar hukumnya, sudah ada aturan yang mengatur terkait tilang itu sendiri. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang di situ di mana Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia itu mengatur tentang tugas dari jaksa itu sendiri.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, untuk pelanggar tilang di situ sudah tertera jelas bagaimana aturan hukumnya, konsekuensi hukumnya itu bagaimana. Kemudian ada PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Keempat, ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Kemudian di poin 5 dan poin 6 ada nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung sendiri nomor 2 NK KMK 3 2021 tanggal 23 Maret 2021. Kemudian ada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kejaksaan nomor 3 tahun 17 September tahun 2021 tanggal 17 September tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, jadi sebenarnya ini memang sudah diatur Sudah ya, ada. mulai dari tata cara pemeriksaannya seperti apa, terus kemudian juga perkaranya nanti tindak lanjutnya seperti apa juga sudah ada dan resmi memang dilakukan, boleh dilakukan di Indonesia. Nah, Betul. kalau selama ini juga kan kita tahu ya, taunya tuh cuma tilang gitu. Mungkin ada juga banyak masyarakat yang nggak tahu sebenarnya tilang nih apa sih artinya gitu. Ada nggak makna tersendiri dari tilang gitu? Silakan, mungkin dijawab Kak Silvi atau Pak Iwan, silakan. Jadi mungkin kalau bahasa gampangnya tilang itu singkatan, Oke. akronimnya lah seperti itu. Tilang itu bukti dan pelanggaran. Oke, Seperti bukti itu. pelanggaran gitu ya. Jadi kalau misalkan masyarakat Wonosobo ada yang belum tahu, tilang itu adalah bukti pelanggaran. Jadi kalau misalkan melanggar, terus kan biasanya dikasih kertas gitu ya. Nah itu Iya betul. makanya kenapa kemudian disebut tilang gitu ya. Iya. Ada tilangan gitu. Kalau di Wonosobo tuh ada istilah lain loh Pak Iwan dan Kak Silvi, tahu nggak? Apa tuh Kak? Ada cegatan. 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 Iya. Emang bahasa Wonosobo Iya, sendiri itu. bahasa Wonosobo selain tilang loh ya. Biasanya masyarakat tuh kalau ada info tilang itu kan biasanya juga share ke teman-teman gitu ya. Oh iya. Cegatan, info cegatan, gitu. Cegatan, iya. Iya, sama kalau di Bandung juga ada operasi. Ada Operasi namanya. Kalau di Semarang apa Kak? Ada nggak nih istilah khusus? Sama aja sih tilang Tilang ada gitu operasi ya? itu pun juga. Oke, nih di Wonosobo besok kalau ada yang bilang cegatan gitu berarti ini artinya tilang. 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 Iya, betul. Nah, ya kemudian apa alasan seseorang ini atau pengendara itu kenapa bisa ditilang Kak? Ada nggak sih ketentuan khususnya? Kalau untuk pelanggar, kenapa sih dia bisa ditilang, diberhentikan oleh polisi, dicegat oleh polisi itu ya. sendiri karena dia nggak pakai helm, tidak membawa STNK atau SIM, kemudian STNK-nya ternyata sudah mati, dia nggak diperpanjang lah untuk tahunannya, kemudian pajak pun juga dia juga nggak bayar. Kemudian ada dia melanggar rambu lalu lintas. Pada umumnya sih seperti itu ya. Paling sering kan melanggar rambu lalu lintas, tidak memakai helm, kemudian nggak bawa SIM atau STNK. Itu bukti pelanggar tidak lengkap lah bawa surat-surat itu. Oke, baik. Berarti memang yang selama ini masyarakat tahu memang itu bisa untuk dilakukan penilangan, begitu ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan sanksi nih, kita juga pengen tahu ya sebenarnya apa sih sanksi dari ketika kita melakukan pelanggaran ya? Ada banyak sanksi. Apakah semua pelanggaran gitu berbeda pelanggaran tapi sanksinya sama atau ada beda-beda juga nih Kak? Atau mungkin Pak Iwan yang ingin menjawab, silakan. Tiap pelanggaran itu berbeda sanksinya itu. Seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Silvi, salah satu contohnya itu tidak memiliki SIM itu ada di pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, yaitu pidana kurungannya 4 bulan dan dendanya itu 1 juta rupiah maksimal itu. Ancaman maksimal denda maksimalnya itu 1 juta rupiah. Kemudian yang melanggar rambu lalu lintas ada di pasal 287 ayat 1 itu pidana kurungannya paling lama 2 bulan dan dendanya paling banyak 500.000 rupiah. Seperti itu contohnya. Dan seperti ada lagi tidak menggunakan sabuk pengaman khususnya yang pengendara mobil atau roda 4, pidana kurungannya paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000 rupiah. Tidak membawa SIM
Di pasal 288 ayat 2 itu pidana kurungannya paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Untuk pengendara motor yang tanpa helm yang disebutkan tadi ada di pasal 291 ayat 1 yang mana pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Dan untuk tidak dilengkapi STNK ada di pasal 288 ayat 1 dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Mungkin itulah Wow. contoh-contoh tindak pidana pelanggarannya itu. Oke, jadi memang berbeda ya setiap Tetap berbeda-beda ya. pelanggarannya dan juga ada aturan bakunya ternyata. Tapi yang bikin saya penasaran ternyata juga ketika kita tidak membawa SIM atau tidak pakai helm, tidak mematuhi rambu lalu lintas, ternyata bisa juga terkena pidana kurungan ya. Nah, Bisa juga. ini yang mungkin juga masyarakat belum tahu. Ternyata ketika kita melanggar di jalan gitu, itu bisa juga terkena kurungan. Nah, ini sebenarnya mekanisme atau tata cara penyelesaian perkara ini pelanggaran lalu lintas itu seperti apa sih? Oke, untuk di sini kami perannya berarti dari jaksanya sendiri ya, Kak. Heeh. Dari sini peran jaksa ini sebagai eksekutor dari putusan pengadilan. Oke. Jadi kami ini jaksa menerima daftar pelanggar dari pengadilan yang sudah putus, yang sudah ingkrah. Kemudian dari daftar itu barulah kami bisa mengeksekusi dengan cara si pelanggar ini bisa bayar denda Oke. ke kami. Kemudian dari denda itu kami akan transfer ke kas negara. Oke. Kemudian kami pun juga berkewajiban untuk mengembalikan barang bukti. Barang buktinya apa saja sih? Barang buktinya bisa berupa SIM, bisa berupa STNK itu juga. Di situ peran kami. Jadi kami menerima daftar berkas pelanggar, Oke. pelanggar-pelanggar itu. Kemudian kami baru mengeksekusinya. Oke, jadi memang peran kejaksaan seperti itu di sini gitu ya. Berarti ada banyak pihak juga yang menyelesaikan atau yang menangani masalah tilang ini ya. Kalau selain kejaksaan juga berarti alurnya seperti apa, Kak? Kalau alurnya sendiri kan biasanya dari polisi terlebih betul. dahulu, kemudian dari polisi di situ ada yang namanya uang titipan. Oke. Di situ uang titipan merupakan uang yang dibayarkan sejumlah nilai denda maksimal. Jadi itu bukan final. Oke. Misalkan si A ini dia melanggar tidak memakai SIM, Oke. tidak membawa SIM. Dendanya kan paling banyak itu 250 Iya. maksimal. Berarti si A ini bisa menyerahkan uang sebanyak 250. Kemudian kan dari berkas itu akan dilimpahkan ke pengadilan Iya. untuk menentukan besaran berapanya dari denda itu. Kan paling banyak 250.000. Iya. Berarti bisa saja diputus oleh pengadilan di bawah 250.000. Oke. Kemudian berarti kan masih ada sisa. Anggapan dia itu ternyata kena untuk denda 200.000. Dia sudah menitipkan 250.000, berarti masih sisa 50.000. Nah, dari uang titipan itu sisanya bisa diambil langsung pada saat pengembalian, pada saat ke kantor. Oke. Ke kantor kemudian untuk mengambil sisa uang titipan tersebut. Oh, gitu. Sebelum ke kantor pun juga si pelanggar ini apabila dia lupa berapa ya kemarin saya menitipkan uang Oke. atau gitu, si pelanggar ini bisa saja ngecek dulu di website. Kita punya website kejaksaan itu itilang.kejaksaan.go.id. Di situ pelanggar bisa masukin nomor register, dia kemudian nanti login, nanti dia baru ada terhadap nomor register ini dia kelihatan masih ada uang titipan berapa, denda dia berapa, gitu. kayak bisa diambil tanggal berapa, kemudian dia bisa lah ngambil di kejaksaan. Untuk ngambil barang bukti tersebut, si pelanggar ini bisa aja datang pada hari Kamis Oke. di MPP Wonosobo. Oh, gitu. Gitu. Berarti hadir di MPP ya dan MPP. bisa langsung ke sana. Wah, ini dipermudah ya, tidak harus ke Iya. kantor kejaksaan dulu gitu karena kantor kejaksaan besar sekali nanti bingung kemana Iya, gitu bisa betul. langsung saja ke MPP MPP. Wonosobo. Oke. Nah,
Kalau ada nggak orang-orang kan juga selama ini bertanya-tanya ya, sebenarnya ketika mau melakukan tilang tuh ada nggak sih syarat-syaratnya ketika tilang atau persyaratan layanan ini yang digunakan ini, apakah ada ketentuannya juga apa yang harus ada dan tidak ada seperti itu, ada nggak? Mungkin Pak Iwan bisa menyampaikan. Nah, jadi persyaratan yang pertama itu sudah pasti surat tilangnya atau belangko tilangnya. Oke. Nah, jadi mungkin pertama saya jelaskan dulu belangko atau slip tilang itu ada dua jenis, dibedakan dengan warna biasanya tuh. Oke. Bukan biasanya, memang dibedakan dua warna. Mhm. Ada belangko merah dan ada belangko biru. Perbedaannya itu belangko merah itu si pelanggar ini mungkin merasa saya ini tidak melanggar, saya masih punya hak untuk membela nanti di persidangan. Nah, nanti dilanjutkan proses persidangan yang mana dendanya itu atau pidananya itu belum bisa dipastikan berapanya, nanti masih lewat persidangan. Oke. Sedangkan slip biru tadi si pelanggar ini sudah mengakui perbuatannya, makanya tidak usah melewati persidangan Oke. dengan membayarkan dengan yang Bu Silvi tadi jelaskan, dengan membayar dulu uang titipan. Nah, sebesar denda maksimal yang ada di pasal yang dilanggarnya itu. Oke. Kemudian persyaratan yang kedua sudah pasti itu kartu identitas, itu KTP atau petunjuk identitas lainnya. Kemudian apabila orang tersebut menitipkan ke siapa, ya bisa mengajukan surat kuasa lah seperti itu, surat Oke. kuasa. Kemudian yang terakhir struk pembayaran tilang. Kalau sudah membayarkan tilangnya itu di mana? Jadi membayarkan tilang via mobile seperti Oke. BRI Mobile, BNI Mobile, OVO, Dana, ataupun yang mau bayar cash itu bisa ke Indomaret. Oh. Kalau untuk di kejaksaan pembayarnya hanya bisa via online. Oke. Nah, apabila orang-orang mau bayar cash, yang menerima itu hanya lewat Indomaret. Lewat seperti Indomaret. itu. Oke, jadi lebih dipermudah ya, Lebih bisa dipermudah. langsung cashless gitu atau juga menuju ke Indomaret. Itu dia Pesona Inspira beberapa hal ya tentang tata cara, kemudian apa sih dasar hukumnya tilang ini. Nah, nanti kita akan masih berbicara tentang tilang ini, tapi sebelumnya kita akan jeda iklan sejenak sembari menunggu Pesona Inspira yang ingin bertanya bisa langsung ke WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Eksklusif hari ini. 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu. Anda masih mendengarkan Dialog Eksklusif bersama Jaksa. Jaksa menyapa dan kita bicara soal tilang, bagaimana pola pelanggaran dan juga jalur hukumnya. Masih bersama dua narasumber kita tentunya. Ada Pak Iwan dan juga Kak Silvis yang hari ini masih semangat ya. Semangat. Iya. Semangat ini walaupun tadi sempat kepanasan sepertinya seluruh warga Wonosobo. Baik, tadi kita sudah bicara banyak ya tentang tilang, apa dasar hukumnya, terus kemudian ternyata ada perbedaan juga denda setiap pelanggarannya gitu. Nah, misalkan ada masyarakat Wonosobo yang kemudian terkena tilang gitu ya, gimana caranya ketika kita mau bayar denda tilang ini? Kalau tadi mungkin sudah disebutkan beberapa gitu ya, tapi mungkin ada juga masyarakat Wonosobo yang bingung harus bayar berapa atau gimana caranya dan di mana gitu. Silakan, bisa dijawab Pak Iwan atau Kak Silvi. Mungkin untuk cara mudahnya itu ada di website tilang.kejaksaan.go.id. Oke. Nah, di situ tinggal memasukkan nomor registrasinya berapa, terus melihat berapa besaran yang harus dibayarnya, kemudian langsung ada di situ klik tombol bayarnya seperti itu. Oke. Kemudian untuk barang buktinya apa, misalkan STNK atau SIM, terus mau diambil barang buktinya, nanti ada pilihannya di situ. Mudah seperti kayak website seperti Tokopedia, Shopee ya, sama seperti itulah, tidak jauh beda. Ada langkah-langkahnya juga. Iya, berarti ternyata sekarang sudah bisa dilihat ya lewat tilang.kejaksaan.go.id. Ini untuk Pesona Inspira ya, silakan mungkin bisa diperhatikan,
bisa lewat di tilang.kejaksaan.go.id. Tapi semoga tidak membuka ini ya, semoga sih tidak usah membuka ini. Jadi tertib Iya. berkendara, betul. Nah, ada nggak hal-hal yang perlu diketahui ya, misalkan apalagi sekarang kan sudah ada e-tilang di kejaksaan ini ya, apa yang bisa dilihat di website ini Kak? Oke, untuk di website ini teman-teman pelanggar, saya sebutnya teman-teman aja ya. Pelanggar itu bisa melihat besaran denda dan biaya perkara. Kemudian yang seperti sebelumnya yang saya sudah jelaskan, di situ pelanggar bisa melihat sisa uang titipan apabila si pelanggar ini sudah memberikan uang titipan terlebih dahulu. Oke. Di situ teman-teman bisa melihat sisa uangnya berapa sih gitu. Jadi tidak ada pihak kejaksaan maupun negara yang mengambil dari sisa uang tersebut. Pelanggar pun bisa menarik kembali uang tersebut. Kemudian di situ juga bisa melihat besaran kekurangan biaya uang titipan tersebut. Jadi tidak melulu untuk putusan itu bisa di bawah dari denda maksimal. Misalkan dia lebih dari uang titipan itu ternyata kurang, dia itu ada di situ di websitenya itu sudah menerangkan misalkan sisa uang berapa gitu. Apabila misalkan si pelanggar ini ternyata tilangnya kan harusnya bayar 250. Ternyata si pelanggar ini baru menitipkannya 50.000, kan masih ada sisa 200 kan. Jadi teman-teman di situ bisa melihat besaran uangnya yang harus dibayarkan berapa kurangnya. Gitu. Oke, saya tambahkan lagi untuk barang bukti. Untuk barang bukti apabila pelanggar belum sempat untuk mengambil di kantor atau di MPP, kita ada layanan delivery. Itu untuk memudahkan pelanggar mengambil barang bukti kan. Kita juga punya pelayanan, ada kami itu petugas tilang. Di situ petugas tilang akan mengantarkan barang bukti tersebut baik SIM maupun STNK gitu, ke alamat tujuan. Wow, berarti dipermudah gitu ya. Betul sekali. Yang mungkin kebetulan waktu itu ada keperluan ke misalkan di daerah kota karena rumahnya jauh gitu, betul. ternyata bisa diantarkan gitu ya Pesona Inspira ya. Nah, ini yang mungkin juga paling sering dialami nih. Kalau misalkan surat tilangnya hilang, karena surat tilang ini kan mungkin merasa ketinggalan atau kurang familiar dengan surat ini, terus kemudian tertinggal di suatu tempat gitu. Nah, ini bisa nggak kita kemudian melakukan dendanya atau seperti apa, atau harus membuat lagi gitu kira-kira? Untuk surat yang hilang itu kan sudah pasti itu kita harus membuat surat kehilangan. Nah, surat kehilangan itu meminta ke kantor kepolisian setempat. Misalkan itu yang terdekat itu ada polsek, polsek Sapuran, misalkan polsek Kretek, ya tergantung wilayah rekan-rekan pelanggar inilah itu di mana. Kemudian setelah ada surat tersebut, membawa surat kehilangan tersebut ke kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo atau ke Mall Pelayanan Publik tadi pada hari Kamis, dan menghadap ke petugas tilang kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo. Nanti di situ dibuatkan kembali lah seperti itu, oleh itu di struk pembayarannya itu seperti apa gitu. Jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Uangnya nggak hilang, barang buktinya juga tetap bisa diambil, tapi yang pertama bisa ke kantor kepolisian terlebih dahulu gitu. Nah, kalau Kak Silvi kan tadi juga menerangkan kalau misalkan biasanya denda yang ditetapkan oleh pengadilan itu lebih sedikit daripada jumlah yang ditentukan atau dititipkan di awal gitu ya. Dan sering juga ada sisanya. Nah, kalau misalkan kita mau ambil sisa gimana kira-kira? Kalau untuk mengambil sisa bisa langsung datang ke kejaksaan aja. Oke, di situ nanti ada petugasnya, nanti di situlah. Berarti cash gitu, bisa diambil cash gitu ya? Bisa. Bisa BRI, maupun lewat BRI pun juga bisa. Berarti kalau misalkan mau langsung mengambil bisa, kalau misalkan lebih mau ditransfer gitu juga bisa ya. Tinggal memilih aja pokoknya mau yang mana Pesona Inspira ya, tidak dipersulit gitu. Betul. Nah,
Kalau misalkan tidak diambil nih, kira-kira gimana? Apakah bisa, misalkan sisa uang tidak diambil oleh pelanggar, kira-kira uangnya gimana? Apakah kemudian dimanfaatkan untuk yang lain atau ada aturannya juga gitu? Mungkin untuk yang uang sisa, mungkin ada yang rekan-rekan pelanggar nih lupa nih, Mm-mm, mm-mm. misalkan saya sudah menitipkan uang 250.000, Oke, kemudian ternyata dendanya itu pada akhirnya hanya sekitar 150.000. oke. Ada kelebihannya nih 100.000. Nanti petugas kami itu akan mengumumkan secara berkala dalam 1 tahun itu Mm-mm, sekitar 3 kali di ruang-ruang publik seperti pengadilan atau mm-mm. di mall pelayanan publik tadi. Nah, Hmm, apabila nanti dalam jangka waktu 1 tahun mm-mm. ternyata tidak ada yang mengambil dan anggaplah si rekan pelanggar ini lupa, Oke. nah uang sisa tersebut dalam arti 100.000 tadi yang kita ceritakan itu Mm-mm. akan kita setorkan menjadi kas negara seperti itu. Oke, berarti dikembalikan ke negara juga untuk Hmm, kemanfaatan yang lain begitu ya. betul. Nah, kalau tadi juga disampaikan ya, kalau misalkan suratnya yang dititipkan itu kalau misalkan nggak mau ngambil, bisa diantar nih ternyata gitu. Iya. Ini caranya gimana? Terus apakah ada biaya tambahannya juga? Dan kita harus menghubungi siapa nih Kak? Kalau misalkan suratnya mau diantar aja deh karena rumah saya jauh gitu, nggak bisa ngambil gitu. Oke, untuk kejaksaan sendiri ini punya hotline. Jadi Oke. teman-teman bisa langsung WA aja Mm-mm. di nomor kejaksaan 0852 92672133. Di Oke. situ langsung aja bilang saya atas nama ini dengan Mm-mm. kode registrasi, nomor registrasinya berapa, alasannya kenapa tidak bisa Mm-mm. mengambil. Di situ nanti kami akan menjawab. Di Oke. sini pun Kejaksaan Negeri Wonosobo pun juga sudah bekerja sama dengan Kantor Pos Indonesia. Mm-mm. Jadi untuk layanan barang bukti juga bisa dikirimkan lewat pos. Namun untuk pembayarannya ini tergantung dari wilayahnya itu sendiri tarifnya Oke. gitu. Jadi nanti biaya pengirimannya dibebankan kepada penerima gitu Ya, ya. betul. Jadi seperti COD. Betul, COD atau COD. ya ataupun dari petugas kami pun juga bisa mengantarkan Hmm. langsung ke rumah pelanggar. Wow, keren Tuh. banget ya. Begitu ya Pesona Inspira, ternyata sekarang layanan pelayanan kepada masyarakat juga dipermudah ya. Tapi yang bikin saya penasaran juga ketika waktu penilangan misalkan ya ada jadwal tilang gitu. Apakah dari kantor kejaksaan juga ada yang di lapangan atau yang di lapangan itu sebenarnya memang hanya dari petugas kepolisian saja, Kak? Untuk yang di lapangan hanya dari petugas kepolisian saja. Hmm. Kemudian kan tadi yang saya sudah jelaskan, Mm-mm. kami ini hanya eksekutor, kami Oke. pelaksana putusan dari pengadilan. Mm-mm. Jadi itu setiap minggu kami ini menerima daftar pelanggar, kemudian daftar barang bukti yang tiap Mm-mm. minggunya ini teman-teman pelanggar bisa mengambil barang bukti tersebut. Untuk pengambilan barang bukti di dalam minggu, misalkan minggu ini ya Kak, Ha-ha, ha-ha. misalkan minggu ini kami bisa menerimanya hari Senin atau Selasa, Mm-mm. daftar dari barang bukti dan daftar pelanggar. Mm-mm. Kemudian untuk daftar pelanggar yang harus mengambil barang bukti tersebut ditentukan hari Kamis. Hari Kamis itu langsung bisa ambil di Mall Pelayanan Publik Wonosobo. Untuk minggu ini aja. Namun Oke. apabila untuk pelanggar yang belum sempat ngambil Mm-mm. yang lalu-lalu ya Kak, Mm-mm. kami di kantor kejaksaan masih buka pelayanan tilang. Jadi dari Oke. Senin sampai hingga Jumat, jam kantor dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Namun itu hanya berlaku bagi pelanggar yang lalu, yang sebelumnya, bukan Oke. yang baru-baru saja gitu. Oke ya, jadi seperti itu ternyata ya. Nah, saya penasaran nih, kalau misalkan dari data gitu ya, rata-rata paling banyak itu pelanggar jenis apa? Mungkin helm atau tidak menggunakan helm atau melanggar lalu lintas, misalkan lampu merah diterabas gitu. Paling banyak tuh di Wonosobo apa ini? Di Wonosobo itu paling banyak data pelanggar itu tidak mempunyai SIM. Oh, Hmm. oke, tidak Entah mempunyai itu SIM. eh,
belum cukup umur Oke. ataupun yang SIM-nya sudah habis gitu masa berlakunya, Iya, iya, tidak iya. diperpanjang gitu. Itulah Betul. paling banyak di Wonosobo dulu. Biasanya was-was ya kalau nggak punya Iya. SIM terus berkendara gitu Mm. cukup was-was ya karena memang ini menjadi salah satu bukti perizinan diperbolehkan mengemudi gitu ya. Iya. Oh, jadi untuk pesona Inspira nih yang mungkin belum punya SIM ya, silakan juga bisa untuk membuat SIM ya karena ini menjadi salah satu persyaratan sebenarnya Anda diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan di jalan raya. Oke, nah Kak Silvi dan juga Pak Iwan ini tidak terasa dalam saja jaksa menyapa kita bicara soal tilang ya, bagaimana pola pelanggarannya, kemudian jalur hukumnya di episode hari ini sudah harus berakhir. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari Pak Iwan dan juga Kak Silvi untuk closing statement kali ini. Silahkan. Ya, kalau dari saya mungkin kalau dari para pendengar yang masih belum begitu memahami atau mengerti terkait tilang ini, ya bisa langsung aja ke kantor kami menanyakan ataupun pada saat hari Kamis di Mall Pelayanan Publik di situ ada petugas dari kejaksaan namanya Dimas Dwi Arno, boleh ditanyakan lah kepada petugas itu. Itu Iya, petugas kami sangat berkompeten lah di situ. langsung saja tanya ya kepada yang Iya. bersangkutan. Oke, kalau dari Kak Silvi silakan. Kalau dari saya hanya mengingatkan aja untuk Mm-mm. teman-teman pendengar di Wonosobo ini untuk berkendara lebih hati-hati, cek dulu untuk kelengkapannya, jangan ada yang ketinggalan. Kalau memang belum cukup umur, masih anak-anak, janganlah untuk berkendara sendiri di jalan raya. Jadi untuk orang tua pun juga harus jaga-jaga anaknya itu, tidak membiarkan anaknya untuk berkendara sendiri. Oke, jadi memang kesadaran berlalu lintas harus ada Iya, gitu ya. betul. Baik, terima kasih untuk Pak Iwan dan juga Kak Silvi yang hari ini berkenan hadir menyapa Sama-sama. Pesona Inspira dalam Jaksa Menyapa. Semoga di pertemuan besok-besok lagi main kesini lagi ya. Oke. Jangan kapok ini besok dengan tema yang berbeda tentunya. Iya. Iya. Dan Pesona Inspira kita harus akhiri perjumpaan kita dalam Jaksa Menyapa. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya di jam yang sama dalam sajian yang sama. Akhirnya saya beserta dua narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.